Nah, sekarang persoalannya, ketika ada pengumuman, ada edaran supaya ijazah bisa diambil ke sekolah masing-masing dengan kata tanda kutip gratis, pertama, siapa yang membayar kewajiban ini kepada sekolah swasta? Iya, akhir-akhir ini kita dihebohkan ya pemberitaan tentang statement yang dikeluarkan oleh Gubernur terpilih Kang Deddy Mulyadi dan salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Kang Ono Surono ya. Dan pada akhirnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran dengan nomor 3597-PK.03.04.04 Ini surat edaran ini sekarang sudah beredar di kalangan masyarakat. Di luar daripada sekolah-sekolah negeri maupun swasta, ini sudah nyampe nih. Ya, ke siapapun sudah sampai nih. Jadi seperti itu. Nah, dengan surat edaran ini sekarang dinamika di sekolah-sekolah ini ada sedikit ada pergolakan lah ya seperti itu. Terkait apa Bang suratnya Bang? Di sini saya akan coba bacakan ya. Yang pertama, poin pertama adalah tentang ada sehubungan permintaan ya dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat meminta untuk melaksanakan percepatan penyerahan ijazah SMA, SMK, SLB dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Jadi ada 3 poin di dalam surat edaran ini ya. Poin pertama adalah mendata, melaporkan, dan menyerahkan ijazah tahun pelajaran 2023, tahun 2024, atau tahun pelajaran sebelumnya yang belum diserahkan kepada lulusan yang berhak menerima ijazah paling lambat tanggal 3 Februari. Pertanyaannya dari pertanyaan poin 1 ini jawabannya adalah bagaimana pihak SMK atau SMA swasta memberikan ijazah kepada orang tua siswa apabila kewajibannya belum diselesaikan. Tunggakan-tunggakan SPP dan tunggakan yang lainnya yang belum diselesaikan oleh orang tua siswa kepada sekolah swasta. Nah, ini juga harus dibahas tentunya, ya. Nah, yang kedua tentang berkoordinasi dengan cabang dinas pendidikan di masing-masing wilayah dalam melaksanakan penyerahan ijazah yang belum tersampaikan sebagaimana angka 1 kepada lulusan terkait. Jadi koordinasi ini perlu. Pertanyaannya, apakah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah berkoordinasi dengan apa? Dengan BMPS, dengan MKKS, atau dengan FKKS. Itu di tingkat SMA dan SMK. Sementara di tingkat SMP, baik negeri maupun swasta, koordinasi dengan Kepala Dinas. Apakah koordinasi ini sudah dilakukan atau belum? Terkait dengan instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, kalau memang belum, ya harus dilaksanakan dulu. Sehingga pelaksanaan dari surat edaran ini tidak memunculkan masalah baru di kalangan sekolah. Nah, yang ketiga, poinnya adalah apabila sampai batas waktu sebagaimana angka 1 tidak terrealisasi, maka pihak sekolah menyerahkan ijazah tersebut kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan di masing-masing wilayah, dilengkapi berita acara dari sekolah kepada Cabang Dinas Pendidikan. Untuk selanjutnya, Kepala Cabang Dinas menyerahkan ijazah tersebut kepada lulusan yang berhak menerima ijazah. Yang kita ketahui di dalam aturan, ijazah itu bisa diambil apabila yang mengambil itu pertama adalah orang tua siswa dan yang kedua siswanya itu sendiri. Nah, kalau ini sudah menggunakan pihak ketiga dalam artian ada KCD apapun sebutannya, maka di sini sudah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan walaupun ada berita acaranya. Pertanyaannya, apakah KCD bersiap menerima ya menampung ijazah-ijazah yang selama ini tidak ada penyelesaian kewajiban daripada orang tua siswa. Ini bukan 1.000-2.000 ini, puluhan ribu. Bahkan hasil daripada investigasi saya sebagai pemerhati pendidikan, ada yang sampai 13 tahun ijazah itu tidak ditebus. Akibat apa? Menunggak biaya. Nah, ini menjadi PR ya. Jadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat baru menerima instruksi lisan dari Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur terpilih, sudah responsifnya luar biasa. Yang jadi pertanyaan, apakah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah koordinasi atau belum? Apakah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengetahui atau tidak persoalan yang muncul di sekolah-sekolah swasta ini? Jangan bilang nggak tahu. Ya, ini persoalan klasik, setiap tahun ada muncul
bahwa ada tunggakan-tunggakan, ada kewajiban-kewajiban dari siswa yang belum diselesaikan kepada sekolah swasta, sehingga ijazahnya masih dititipkan di sekolah. Coba bayangkan,